Selamat malam para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Rama Channel kembali hadir di depan para pemirsa semuanya untuk melanjutkan kisah kejayaan Majapahit, kebesaran Majapahit, dan zaman emasnya Majapahit. Inilah dia zaman keemasan Majapahit, zaman yang diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk yang dikenal dengan Sri Maharaja Sri Rajasa Nagara. Prabu Hayam Wuruk adalah anak dari Kertawardhana atau Raden Cakradara dengan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Sejak kecil beliau sudah menjadi Yuwa Raja dan kemudian menjadi Bri Kauripan. Pada saat ibunda Tribhuwana Wijaya Tunggadewi turun tahta di tahun 1350 Masehi, beliau didapuk sebagai pemimpin negeri, sebagai Maharaja Majapahit, meneruskan kejayaan yang telah oleh ibundanya menjadi keemasan di zaman beliau. Tercatat bahwa Hayam Wuruk lahir di tahun 1334 Masehi, dan pada saat beliau lahir terjadi gempa bumi dan gunung Kelut meletus. Hayam Wuruk mempunyai adik yang bernama Dyah Nitarja. Dyah Nitarja sebagai Bri Pajang. Beliau juga mempunyai seorang adik angkat yaitu Indu Dewi yang menempati sebagai Bri Lasem. Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara memimpin Majapahit sejak tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Beliau meneruskan apa yang telah dirintis oleh ibundanya, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, meneruskan kebesaran Majapahit. Inilah dia Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk menikahi sepupu beliau, anak dari saudara ibu beliau, anak dari Bri Daha Dyah Wiyat, yaitu Sri Sudewi atau dipanggil juga dengan nama Paduka Suri. Pernikahan agung terjadi di Majapahit. Hayam Wuruk yang terkenal karena kecakapannya. Demikian juga dengan Sri Sudewi yang menjadi istri beliau, terkenal karena kecantikannya. Pasangan yang serasi ibaratkan Dewa Semara dan Dewi Rati. Mereka menjadi Raja dan Ratu Majapahit. Sri Sudewi sebagai permaisuri dari Raja Hayam Wuruk Rajasa Nagara. Bahagiaan menyambut pernikahan mereka dan menyambut raja dan ratu mereka yang benar-benar bagaikan Dewa Semara dan Dewi Rati. Dari pernikahan mereka, mereka mempunyai seorang anak, yaitu Kusuma Wardani. Kusuma Wardanilah yang nantinya yang akan meneruskan estafet kepemerintahan
kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk, Rajasa Negara, memang luar biasa dan sangat memahami apa yang harus dia lakukan. Rakyatnya hidup dalam ketenangan, dalam kemakmuran Gemah Ripahlo Jinawi. Majapahit benar-benar menjadi besar. Majapahit benar-benar menjadi payung buat Nusantara. Prabu Hayam Wuruk tetap meneruskan apa yang menjadi misi yang belum terselesaikan di zaman Ibunda Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dengan Mahapatih Gajah Mada, dengan sumpahnya, dia tetap berupaya untuk memayungi seluruh Nusantara dalam panji-panji Majapahit. Prabu Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Negara meneruskan apa yang menjadi semboyan dan sesanti Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Apa yang belum dilakukan dan belum diselesaikan diteruskan dan dituntaskan, sehingga Nusantara dari ujung barat sampai ke negeri Papua semua di dalam payung panji Majapahit. Dengan Hamengku Bumi Mahapatih Gajah Mada, dengan pemimpin laut Empu Nala, Majapahit tidak terkalahkan di darat, tidak pernah terkalahkan di laut. Dengan prajurit-prajurit yang gagah berani, yang tangguh dan selalu memenangkan peperangan, Majapahit menjadi sangat ditakuti, sangat disegani, dan sangat dihormati. Pada tahun 1357 Masehi, apa yang belum terselesaikan di zaman Ibunda Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, penaklukan ke daerah timur mulai dilakukan. Penaklukan ke Logajah, Gurun, Sukun, Taliwang, Sapi, Gurun Api, Seram, Hutan Kadali, Sasur, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Selayar, Sumba, Muar atau Saparua, juga mulai ke Solar, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Wanin, Seram, Timor dan Dompu. Semua dapat diselesaikan oleh Gajah Mada dan Empu Nala. Panji-panji Majapahit berkibar dari ujung barat sampai di Wanin Timur di Papua sana. Prahara terjadi di tahun 1357 Masehi. Keinginan Prabu Hayam Wuruk untuk menyatukan dengan Sunda melalui pernikahan mengalami kejadian tragis. Peminangan yang dilakukan kepada Dyah Pitaloka sebagai istri beliau, yang sebenarnya disambut dengan baik oleh Prabu Wangi Kerajaan Sunda Galuh, berakhir tragis. Prabu Wangi dan kerabat-kerabat Kerajaan Sunda Galuh yang datang mengantarkan putri beliau Dyah Pitaloka untuk disandingkan sebagai istri dari Raja
Hayam Wuruk Rajasa Negara. Saat tiba di daerah Bubat terjadi perselisihan paham, sehingga terjadilah pertempuran yang terkenal dengan Perang Bubat. Perang yang terjadi antara pasukan Bayangkari pimpinan Gajah Mada menyerang pasukan pimpinan Prabu Wangi, pasukan Sunda Galuh, habis terbunuh semuanya. Hal ini membuat Dyah Pitaloka melakukan bunuh diri. Kejadian yang tidak pernah disangka oleh Prabu Hayam Wuruk, niat untuk menyatukan Majapahit dengan Sunda menjadi berantakan. Kejadian Bubat memang membuat hubungan Gajah Mada menjadi renggang. Karir dari Mahapatih Gajah Mada mulai meredup. Dan pada akhirnya Prabu Hayam Wuruk menitahkan Gajah Mada untuk menempati tempat di Mandakaripura. Walaupun tercatat di dalam sejarah bahwa di tahun 1359 Masehi, Gajah Mada sempat kembali diberi wewenang untuk menjadi Hamengkubumi dengan memerintah dari Mandakaripura. Pemerintahan Prabu Hayam Wuruk Rajasa Negara terus berjalan, dan inilah puncak keemahan dari Majapahit. Semua kehidupan berjalan sangat baik. Masyarakat yang hidup tentram, yang berkecukupan, yang hidup dalam kemakmuran gemah ripah loh jinawi. Demikian juga para sastrawan, kehidupan mereka juga penuh dengan karya-karya besarnya. Di zaman inilah Sutasoma dibuat oleh Empu dan Tular, Bhinneka Tunggal Ika dan Hana dan Dharma Mangrua. Di zaman ini pula lah Negara Kertagama dibuat oleh Empu Prapanca. Negara Kertagama yang nama asli Wamana dibuat pada tahun 1365 Masehi oleh Empu Prapanca. Empu Prapanca adalah Dang Acarya Nadendra. Beliau adalah putra pembesar agama di Majapahit, Darmadiaksa Kasogatan. Dalam Negara Kertagama menguraikan keadaan Majapahit di zaman pemerintahan Hayam Wuruk dan menguraikan daerah-daerah yang menjadi wilayah kerajaan Majapahit. Kekawin Negara Kertagama terdiri dari 2 bab, setiap bab terdiri dari 49 pupuh. Dalam bab 1, pupuh 1 sampai 7 berisi tentang raja dan keluarga, sementara di pupuh 8 sampai 16 tentang keadaan kota raja. Pupuh 17 sampai 39 adalah perjalanan keliling dari Prabu Hayam Wuruk. Pupuh 40 sampai 44 adalah silsilah raja-raja dari Rangga Rajasa sampai Kertanegara, dan pupuh 45 sampai 49 adalah Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya sampai ke Prabu Hayam Wuruk. Sedangkan bab 2 adalah pupuh 50 sampai ke 98 adalah dari perjalanan berburu Hayam Wuruk sampai akhir dari nasib dari Empu Prapanca sebagai pengarang kitab Negara Kertagama. Zaman keemasan Majapahit adalah zamannya Prabu Hayam Wuruk
zamannya Rajasa Nagara. Wassalam.